hidup kadang-kadang katanya bisa kena batu juga lah ya. Sekali-kali kita pernah investasi di satu produk namanya tuh PN. Kita kan juga dulu awam banget kayak proposalnya itu lengkap sekali. Jadi Anda kena tipu nih ceritanya? Bisa dibilang dikasih tahu sesuatu yang tidak ditepati, seperti itu kan. Itu bukan bisa dibilang tipu atau... Berapa nilainya? Saya sama istri 1,5 miliar. Oh my god. Berarti Anda waktu awal mula masuk, itu sebenarnya nggak tahu Anda itu lagi beli apa. Tapi yang Anda alami sekarang ini membuka mata tradepreneur oleh aset manajemen, tapi mereka membuat produksi luman. Ya. Itu lebih ngeri lagi kan? CEO Talk kali ini, tamu saya adalah orang yang paling suka makan-makan dan bikin perut kita kelaparan. Seorang anak muda yang luar biasa, sebagai seorang pengusaha berhasil mendevelop community-nya sendiri dan akhirnya dari nol dengan kreativitas berjuang sampai akhirnya kita semua menikmati setiap kontennya, dan tidak hanya itu, bagaimana kiat-kiatnya dan bagaimana sisi kelamnya di dalam berjuang. Mari kita saksikan CEO Talk kali ini. Kenneth, welcome to Astronaci. Thank you Master Gamer. Thank you so much. Wah, ini for having me. Thank you. Ini penerusnya Pak Bondan Winarno. Amin. Salah satu fansnya juga saya. Oke, waktu beliau masih on itu Anda umur berapa waktu itu? 16 tahun kali ya. 16 tahun. 16 tahun, tapi saya lagi sekolah di luar negeri dulu. Jadi nontonnya via YouTube aja. Dulu di mana sekolah? Di Kanada. Oh, di Kanada. Di tapi kota nggak apa? selesai. Di Vancouver. Vancouver. Oke, sekarang umur? 28 mau ke 29. 29, luar biasa. Masih muda, sudah menjadi miliarder dan bahkan di YouTube-nya udah sampai 2,5 juta. Amin. Apa yang membuat Anda pada akhirnya masuk di dalam dunia YouTube dan bikin konten makan-makan? Karena pas pulang dari Kanada saya kan akhirnya kerja sambil buka toko kecil-kecilan, suka nontonin orang makan dari luar negeri. Luar negeri tuh konten-konten makan udah banyak sebenarnya sebelum saya. Oh, oke. Namanya Mark Wins. Oke. Jadi saya suka nontonin dia dan saya emang hobi makan. Jadi saya pikir kok saya bayar makan, kenapa nggak sekalian dapat duit aja dari sini, coba kerja lah, coba hobi gitu. Akhirnya kita coba foto-foto, akhirnya menghasilkan setelah setahun 2 tahun akhirnya menghasilkan. Gitu. Berapa tahun sampai akhirnya mencapai dari Instagram sampai akhirnya benar-benar menghasilkan 2,5 sampai 3 tahun. 2,5 tahun lah. 2,5 tahun. Awalnya dari Instagram dulu? Instagram dulu, foto-foto doang. Akhirnya setahun kemudian saya coba sama istrinya dulu masih pacar. Istrinya yang videoin dulu. Kebiasaan terus-terusan setiap kali kita pergi selalu bikin video, kita upload terus seminggu dulu sampai 5 kali kita upload. Akhirnya ada yang nonton sedikit-sedikit sih, pelan-pelan gitu. Dan itu sampai lihat subscribernya banyak, terus viewernya banyak, berapa lama perjuangannya? YouTube ya, mungkin 1,5 tahun. 1,5 tahun? 1 tahun sampai 1,5 tahun. Dan ini konsisten, terus? Seminggu dulu sampai 5 video, sekarang udah tinggal 3 karena udah udah mulai ada keluarga dan segala macam ya. Tapi dulu sih 5 video. Dan itu jadi duit ya, bisnis? Awal-awal enggak. Awal-awalnya kita pasti dong, semua bisnis boncos awalnya kan? boncos. Kan beli kamera, kita makan juga bayar. Terus nggak disponsorin waktu itu ya? Enggak bener-bener murni datang ke tempat makan, kita bikin video, kadang-kadang diusir. Oh, ya kadang-kadang kita lagi video yang tukangnya bilang nggak boleh video mas di sini, nggak boleh bawa kamera. Ya udah kita pasrah, kita kan mengikuti aturan. Kalau sekarang mereka yang bayarin kamu dong? Enggak juga sih, kalau review di YouTube jarang. Kita jarang sekali menerima endorse kalau di YouTube ya, karena pengennya ngasih tahu makanan yang bener-bener menarik gitu untuk orang lain. Tanpa ada titipan. Titipannya ya produk-produk yang brand kita bisa masuk, tapi kalau misalnya restoran yang kita merasa nggak suka, biasanya kita nggak mau untuk endorse gitu loh. So, ini menjadi sebuah company atau hanya sekedar fun sekarang? Sekarang kita udah berbentuk CV sih, jadi udah emang ada strukturnya, tapi ya kita tetap bagi waktu sama pekerjaan-pekerjaan yang lain yang dari dulu udah dikerjain seperti itu. Jadi eating for living is real dong? It's real. It's real ya? It's actually possible sebenarnya. Dan bisa menghidupi semuanya? Puji Tuhan bisa, cukup. Wow. Kiat-kiatnya apa dari awal sampai Anda bisa create konten? Apa yang bisa membuat tradepreneur ini belajar bahwa menjadi seorang pengusaha ya itu pasti kreativitas, keberanian ya, berani. Nah tapi di dalam kita memilih positioningnya, gue mau ngambil makanan apa, itu persiapannya gimana? Pertama berangkat dari yang kita suka dulu sih kalau kita ya. Kalau kita dulu berangkat dari kita emang hobi makan. Jadi kita walaupun dulu keluar uang untuk produksi, nggak dapet uang, kita enjoy. Jadi kita bisa bertahan tuh untuk bisa bertahun-tahun mengerjakan tanpa dapet apa-apa gitu. Jadi nggak perlu terlalu hitungan. Just do whatever you like it ya. Fun. Terus kita lakukan. Dan beruntungnya kita emang dulu grad di kantor, ada pekerjaan, saya juga ada pekerjaan. Jadinya kita masih bisa support hidup kita tanpa
kita harus pusing besok kita gimana nih, kita masih ada pekerjaan dulu nih. Jadi dulu kita mengerjakannya itu barengan. Jadi dulu saya kan buka toko itu bangunnya jam 6 pagi, ke toko jam 7, sampai jam 3 sore kita selesai, jam 4 sore saya jemput Gerat di kantornya, kita syuting sampai jam 9, saya ngedit sendiri sampai subuh. Wow. Setiap hari kayak gitu. Bagus banget. Berarti ada toko apa? Toko kecil-kecilan sih, baju anak. Oh, Anda bikin sendiri baju? Kita produksi rumahan kecil-kecilan. Home industry, konveksi. Oke, betul. berarti itu main bisnisnya. Pertamanya iya, sekarang berbarengan lah, bisa dibilang sama. Gitu. Lebih enak mana? Review makanan atau jalanin konveksi? Dua-duanya ada suka dukanya. Kalau makan dalam segi kesehatan lebih risky ya. Jadi kita kadang-kadang kepikiran juga nih kalau kita udah makan ini malam, aduh gimana nih jangan makan lagi gitu kan. Tapi kalau Pak Bondan kan nyicipin cuma sesendok. Kalau kita videonya lama kan 10 menit di satu restoran. Bener-bener dimakan ya? Emang makan gitu kan. Jadi mengkhawatirkan, kadang-kadang cek kolesterol tinggi, ya itu ada suka dukanya juga lah gitu. Oke. Tapi dua-duanya ini justru menjadi income utama ya sekarang. Betul, ya? dua-duanya masih berjalan berbarengan lah gitu. Oke. Ada kendala nggak sebagai seorang pengusaha? Tentunya duit udah dapat. Kan pasti ada investment dong. Saya investment ada di saham, ada sedikit-sedikit, belajar kripto sedikit-sedikit. Cuma emang ya namanya hidup kadang-kadang katanya bisa kena batu juga lah ya. Sekali-kali kita invest pernah kena juga yang kurang memuaskan gitu. Jadi pernah di 2019 saya pernah investasi di satu produk namanya tuh promissory notes produknya. Itu dari PN. satu perusahaan, ya PN. Itu perusahaan dari Surabaya, singkatannya aja saya sebutnya namanya CPM. Jadi dia itu menghimpun dana kita dengan perjanjian 1 bulan bisa dapat bunga misalnya 9,5% per tahun, sampai 10% dibayar per bulan gitu. Itu koperasi atau apa? Saya ingat saya sih bukan ya. Kalau koperasi kan emang koperasi simpan pinjam gitu ya. Kalau dia itu lebih ke dia ada venturanya, dia lebih ke MTN gitu lah, lebih kayak MTN. Jadi tapi dia bukan MTN, dia PN. PN, produknya itu namanya PN. Kita kan juga dulu awam banget ya, jadi kita begitu datang proposalnya itu lengkap sekali, ada asetnya dia di mana-mana, company-nya dia baru nyuntik dana di mana-mana, terus juga profiling dari ownernya juga cakep banget gitu kan, dia master of financial whatever gitu kan. Jadi kita berani untuk invest sebagian dana ke dalam situ. Jadi dia invest berarti Anda setor dong company-nya? Kita store cash, duit, misalnya kita store 100 juta lah misalnya. Nah nanti tiap bulan kita akan ditransfer dia 1 juta, seperti itu. Mungkin 1 juta sampai 900.000 sampai 1 juta per bulan, seperti itu. Oh. Per bulannya. Terus sampai hari ini? Sampai itu kan saya mulai masuk itu kurang lebih bulan Agustus 2019. Saya dapat bunga cuma sampai Januari atau Februari 2020. Jadi sampai 2020 udah nggak pernah dapat bunga lagi. Wow. Saya mau minta pokoknya pun udah nggak bisa. Katanya udah nggak bisa bayar lagi seperti itu. Gagal bayar? Ya bisa dibilang gagal bayar. Dan ini produk ini tidak under OJK? Jadi salah satu company di bawah perusahaan yang sama, mereka punya juga namanya Ventura, yaitu mungkin orang yang pinjam dana ke dia, terus dia itu ada OJK-nya. Saya sempat baca-baca di internet itu diawasi oleh OJK. Jadi itu salah satu alasan juga kenapa kita nasabah berani masukin duit ke situ. Ventura, venture capital, dia punya venture capital. Dia juga ada venture capital, dia ada sekuritas juga gitu. Jadi company profile-nya cukup lengkap ya waktu itu ya gitu. Oke, ini CPM ya? CPM. Nah, dia tuh di bawah satu company lagi, holding company-nya itu namanya CAM. Jadi CAM, CPM, ada CPV juga. CPV ini yang Ventura tadi. Di Surabaya? Di Surabaya, betul. Oke, kita nggak usah sebut brand, tapi kalau kalian mau tahu mungkin bisa ketik CPM, MTN, gagal bayar. Ya, sempat naik juga beritanya di 2020. Saya udah baca sih, cuma saya nggak mau endorse apapun namanya untuk mempersempit kemungkinan terduga pelaku penipuan seperti ini itu untuk expand. Jadi Anda kena tipu nih ceritanya. Bisa dibilang dikasih tahu sesuatu ya tidak ditepati, seperti itu kan. Itu bukan bisa dibilang tipu atau berapa nilainya? Jujurnya saya sama istri 1,5 miliar. Oh my god. 1,5 miliar. 1,5 miliar dari hasil menimbun kolesterol. Iya. Jujurnya di saat itu kan 2 tahun yang lalu ya Master ya. Kita kan baru menikah di 2019. Oh, kena banget ya. Itu rencananya uangnya memang sudah kita siapkan untuk renovasi rumah. Untuk kita ada rumah, tapi rumahnya tuh rumah tua. Wow. Kita ingin renovasi untuk hidup baru. Akhirnya sampai hari ini baru mau jadi bulan depan karena duit 3 tahun baru bisa jadi karena duitnya emang kita
jadi tertunda, banyak segala sesuatu tertunda gitu. Jadi Anda jangan cuma ngelihat Ken and Grad nih makan-makan happy mukanya, ternyata di sisi baliknya kita beruntung banget kalau dia akan share karena memang topiknya Astronaci is all about finance. Berarti Anda waktu awal mula masuk itu sebenarnya nggak tahu Anda itu lagi beli apa. Jujurnya saya tahunya ini adalah satu produk di mana dia itu punya tempat venture capital yang dia dapat dana dan katanya asetnya itu sangat besar sekali 5 triliun. Jadi saya pikir di tulisannya itu segala dana kita dijaminkan oleh aset-aset beliau, aset-aset company ini. Jadi ya kita cuma tahunya sebatas itu sebenarnya jujurnya. Jadi Not even asset management ya. not even asset management. Not asset management, bukan bank, bukan koperasi, tapi dia menghimpun dana masyarakat Dengan promissory notes. promissory notes-nya, which is promissory notes-nya juga saya nggak yakin promissory note-nya ini diawasi oleh OJK nih. Saya nggak yakin juga. Iya. Jujurnya saya nggak yakin. Yang saya yakin yang diawasi adalah yang Venturanya gitu. Jadi kan nggak ada hubungannya karena Ventura kan nggak ngeluarin PN ya kan? Betul. PN-nya atas nama CPM. Karena bukan basically venture capital justru dia mendanai startup company kan mestinya begitu. Ventura. Mestinya begitu. Nah berarti kan dia sekarang menggunakan company yang banyak ini untuk membuat sebuah misleading information seakan-akan besar dan dia menjual PN-nya. Ada jaminan nggak PN-nya? Jamin nggak ada sih, Master. Nggak ada jaminan ya? Jaminannya cuma tulisan bahwa kalau dia tidak bisa membayar, kita bisa berhak atas aset-aset yang ada di bawah CPM. Apa aja asetnya? Waktu itu ada gudang, ada tanah, pokoknya banyak properti-properti. Nah berarti sekarang harusnya Anda udah dapat dong tanah dan gudangnya? Jadi di tahun lalu, Master, jadi ada salah satu waktu di mana saya nanya sama salah satu leadernya CPM ini. Saya nanya, ini saya udah setahun nih belum kembali uang saya. Ya ada aset apa saja saya terimalah. Jadi waktu itu sempat ditawarkan juga beberapa aset yang katanya dia punya apartemen di Jogja, kalau nggak salah ya, Jogja. Terus dia ada juga gudang di dekat Jawa Timur. Saya sempat ya udah, saya mau gudangnya deh. Saya mau gudangnya, ayo diproses. Saya sampai hubungin beberapa leader-leadernya, beberapa agent-agent yang emang dekat dengan. Oh punya agent juga mereka ya? Dia lebih ke leader, tapi banyak juga agent yang freelance. Tapi setahu saya agent-agent yang di bawah-bawah ini juga ya mendapatkan informasi misleading juga dari leader-leadernya gitu. Jadi banyak juga yang invest di sini, bukan cuma nasabah, leader-leadernya menjual ke agent sehingga agent juga banyak yang masukkan duit. Seperti itu. Wow. Jadi penipuan ini, bodong-bodong ini tidak hanya dalam bentuk dunia keuangan, tapi ini satu produk yang dikemas seakan-akan legal, tapi ternyata nggak legal. Iya kan? Karena company profile-nya begitu cantik, Iya, begitu manis. makanya saya perlu kasih tahu juga bahwa ada beberapa aset manajemen yang mereka menciptakan sebuah produk reksadana. Ya. Tapi reksadananya dia bilang fixed income, cuma dalamnya equity. Nah ini juga hati-hati. Itu nggak boleh ya? Oh nggak boleh dong. Oke. Saya kena masalahnya. Oke. Karena kebetulan ayah saya yang bagian placing untuk hal-hal obligasi dan seterusnya saya serahkan ke beliau. Beliau yang placing. Nah dia kasih tahu ini kemungkinan kita kena default nih 500 juta. Loh kenapa? Akhirnya saya baru sadar bahkan di sebuah aset manajemen yang diawasi OJK tuh bisa nakal meng-create sebuah produk dan produk ini namanya adalah mutual fund. Ya. Tapi non obligasi. Cuma dia jamin pasti fixed return. Itu padahal dia tidak boleh menjamin Nggak bisa karena komponennya kan equity. Yang bisa naik turun. Ya, ini terjadi dan gua kena. Kalau kita kena investasi bodong kayak penawaran-penawaran dengan income yang besar. Waktu itu saya ada bicara sama Bang Tongam. Ya. Semua penawaran yang tidak pasti tapi dibilang pasti dengan imbal hasil yang tidak masuk akal itu kemungkinan bodong. Ya. Tapi yang Anda alami sekarang ini membuka mata tradepreneur. Yang saya alami juga membuka. Saya membeli sebuah reksadana yang resmi oleh aset manajemen tapi mereka membuat produk siluman. Ya. Itu lebih ngeri lagi kan? Dengan bunga yang sebenarnya masuk akal. Bunga masuk akal. Nah, yang dalam kasusmu kan produk promissory note-nya tidak dijamin OJK. Ya. Bunganya roughly masuk akal lah 11% tahun 2018 itu masih acceptable. Kalau nggak salah 10% Mas. Ya, masih oke. Ya. 10%. Bahkan koperasi juga masih bisa ada yang Ya. kasih simpan pinjam ya. Ya. Nah, dari sini menurut saya yang kita harus mengerti itu benar-benar kayak produknya ini susah memang. Dalam kasus lu tuh kalau Abu-abu ya soalnya. bukan abu-abu, ini gelap tapi ini jelas-jelas melanggar karena PN-nya tidak dijamin. Ya. Dia mengatakan bahwa PN ini kan tadi kan si venture capitalnya, Ya. tapi kenyataannya produknya sendiri apakah terregulated kan tidak tahu. Tuh. Ya kan? Pertanyaannya kalau yang beli ini adalah orang-orang yang pensiun, apa dia ngerti? Kan nggak mungkin ngerti. Betul. Sebenarnya
sebelum bener-bener mau masukkan uang, sebaiknya kalau aku bilang jangan masukin besar-besar dulu, masukkan dulu sedikit dulu, karena mendingan kita taruh dana kita di berbagai keranjang sih. Jangan seperti saya waktu itu masukkan langsung banyak di satu keranjang. Itu sih pelajaran yang paling berharga. Justru kalau dulu saya lebih konservatif lagi, masukkan mungkin 100 juta, mungkin saya nggak sesusah ini gitu. Tetap kan. aset allocation perlu ya. Ya, betul. Jadi percentage-nya kalau kita tambah pengetahuan dong ya, Betul, kita pelajarin, tambah terus pengetahuan. kita bagi tuh, jangan dicemplungin semua. Mungkin banyak aset juga yang lebih safe lah, seperti cicil rumah atau emas. Itu kan bener-bener yang safe juga boleh kita diversifikasi ke hal-hal yang safe seperti itu. Gitu. Tadi kita ngobrol Anda punya properti company. Kecil-kecilan lah, Master, bukan properti gede gitu. Di mana? Di Puspiptek, di dekat Tangerang lah. Tangerang. Jadi ada ada tanah sedikit, kita bangun-bangun satu-satu, kita jual rumahnya seperti itu. Ini yang luar biasa, dari makan dapat modal, terus expand ke properti dan seterusnya. Kecil-kecilan. Kecil tapi kan tetap Malu. bisnis, ya kan? Ya, Nah itu harga rumah berapaan? Dari 1M sampai 1,2 rumah. Luas berapa? 60 meter sampai 75 meter. Oke. Ya, jadi ada yang tipe 2 kamar, ada yang tipe 3 kamar juga. Nah itu boleh tuh, kalian bisa lihat ya, ada websitenya kan? Ya, bisa lihat aja IG-nya Wangsa Serpong. Wangsa, kalian bisa lihat di sini, siapa tahu mau beli rumah. Tuh. Nah bisa langsung ya, mungkin di dalamnya nanti dikasih tempat makan yang spesial buat masak. Bonus pizza ya. Bonus pizza. Bonus pizza. Nah sekarang Anda sebagai orang yang pernah kena tipu, Ya, sakit hati nggak? bukan lebih ke sakit hati, tapi bener-bener berasa kayak gimana ya. Emang susah aja, karena kan di saat itu kita banyak keperluan ya, baru menikah, terus udah gitu kita juga waktu itu kan sebelum rumah jadi kita mesti sewa apartemen juga kan nggak murah ya, apalagi kita butuh bayar karyawan segala macam. Jadi ya waktu itu kita sempet stres mungkin sekitar 2-3 bulan, kita sempet kayak nggak bisa tidur, saya sampai turun mungkin 2-3 kilo, ya bagus sih untuk saya turun 2-3 kilo. Tapi yang paling kasihan sih sebenarnya lebih, waktu itu saya juga udah sempet sama salah satu agen saya ke Polda untuk mencoba melaporkan lah, ini sepertinya ada yang nggak beres nih, seperti itu. Ya, kita datang bareng sama beberapa nasabah lain. Nah, ada salah satu nasabah yang sudah sepuh lah ya, sudah sepuh, uang pensiunnya ditaruh di situ sampai beliau dari ingat sampai pikun gitu. Jadi sedih sekali gitu kan, kita jadi wah ini orang berarti menggantungkan hidupnya dengan uang yang dari perusahaan ini nih untuk dia melangsungkan hidupnya di hari tua, malah hidupnya sekarang jadi susah gitu kan. Sebenarnya jadi kita jadi prihatin juga sama beberapa nasabah-nasabah, tapi di sisi saya sendiri juga saya merasa susah, walaupun saya masih bersyukur, masih muda, masih bisa kerja seperti itu. Pertanyaannya adalah sampai sekarang kan duit belum balik. Ya, Gimana caranya Anda bisa tetap senyum dan seterusnya? senyum kan depan kamera harus tetap. Oke, tapi di kamar mandi masih nangis tuh. Sebelum tidur nangis, Oke. tapi kita lebih ke berhemat aja sih, Master. Jadi yang tadinya kita misalnya mau ganti mobil, ya kita jangan ganti mobil dulu. Kita mau jalan-jalan dengan misalnya mau cobain bisnis kelas, sekarang kita ekonomi aja. Jadi emang ya udahlah, kadang-kadang emang hidup kan nggak perlu yang nggak semuanya harus dinilai uang ya. Kita juga harus tetap bersyukur karena kita masih bisa punya pekerjaan, masih bisa Harus move on lah ya, paling nggak Harus kita bisa. tahu bahwa ya hidup kita nggak cuma sampai di untuk sini. hidup harus move on, tapi kita cuma ingin kejelasan sih, Master. Kayak maksudnya uangnya kemana seperti itu, apakah emang dia menaruh duitnya di tempat yang nggak beres atau gimana, tapi kan kita butuh kejelasan ya. Jadi kita cuma pengen, kita capek lah di bohong-bohongin terus, Di PHP ya? PHP-in terus gitu, cukup sama pacar aja lah gitu. Jadi ya artinya Anda sekarang dalam tahap untuk move on dan mencari kejelasan. Cari keadilan ya. Dan ini berapa kemungkinan kerugian total ini? Saya sih dengar hampir 1,5 triliun. Wow. Hampir 1,5 triliun. Bareskrim Polri, Ibu Sri Mulyani, ya, dan teman-teman semua Kementerian Keuangan, OJK, ini ada lagi kasus besar meledak 1,5 triliun. Ya, jadi yang kasihan kan orang-orang yang naruh 500 juta, tapi itu seluruhnya uang dia. Ya udah, Berapa ratus orang kira-kira korbannya? 1.000 orang, kurang lebih. Ada 1.000 orang. 1.000 orang, kurang Wow. lebih 1.000 orang. Ini harus didengar nih, guys. Buat kalian yang dengar idola Anda, Ken and Grad, tolong sebarkan video ini, dipotong di TikTok, dibuat di Instagram supaya Polri juga tahu. Ini 1.000 orang, kasusnya 1,5 triliun. Ini udah levelnya Bareskrim harus turun tangan. Karena jadi abu-abu anak-anak muda yang mau coba investasi. Bahkan orang mau taruh duit di bank Iya. juga takut loh. Oh gitu ya? Iya dong. Sekarang mau taruh di bank yang kecil kan jadi nggak dipercaya. Mau taruh di koperasi nggak dipercaya. Iya, Terus kalau saya tadi lihat di backstage, kita lihat dari proposalnya, itu udah kayak aset manajemen yang benar-benar profesional aja kan? Iya, betul-betul banyak banget Kayak you aset. beli unit link kesannya kan? Betul, sangat-sangat tertata rapi banget kan gitu. Jadi ya buat teman-teman semua ya harus lebih hati-hati, bener-bener. Sebenarnya bukan lebih hati-hati, kadang-kadang kita emang kena sama ada beberapa orang yang emang
jago bikinnya gitu Bener. loh, gitu. Ya for some reason kalau gue bilang, lu ketipu secara terhormat sih kali ini. Kalau memang ketipu ya, dia Kalau ketipu memang terhormat sih karena gue ngeliat diduga. wah ini dalam banget sih Ya. gitu. Tapi lucunya 3 bulan sebelum dia gagal bayar saya dan nasabah-nasabah lain, dia ada suntik dana ke Ventura 1 triliun lebih. Jadi luar biasa, maksudnya dari 1 triliun sampai gagal bayar tuh dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan. Dalam 3 sampai 4 bulan tiba-tiba nggak bisa bayar. Berarti kan duitnya kemana gitu kan? Dan dia tidak pernah kasih tahu mana. Dan ya kita taunya cuma dia bilang covid lagi ya, situasi keuangan lagi begini, jawaban general aja gitu kan. Oke, jadi saya berharap masyarakat akan tahu lebih detail. Investasi itu tidak buruk, tetapi paling tidak kalau Anda memulai sesuatu dengan arah yang benar, kayak di saham Indonesia deh misalnya ya. Ya, misalnya bank yang besar. Ya, bank yang besar kayak you tahu saya selalu BRI, Bank Mandiri kayak gitu kan. Ya, BCA. Selalu menghasilkan. Betul. Ya. Dan di saham juga kadang lu lihat di Januari 2021 waktu market crash beli saham BUMN juga sisa 50%, but at least nggak ketipu lah. Maksudnya ya hilang value-nya. Ada something yang kita masih pegang, kita bisa jual kapanpun kan. Ya. Setidaknya ada value-nya. Kalau ini kan kita mau minta setengah aja nggak bisa. Nah ini yang jadi pelajaran, hati-hati, lebih hati-hati lagi dan sering ngobrol. Nah mungkin dengan adanya kejadian ini, lu akan benar-benar jadi investor yang sukses ke depannya. Belajar sama master gimana. So tetap semangat ya usaha Amin, dan terima tetap kasih. jalanin YouTube-nya karena saya percaya bahwa tidak ada noda tidak belajar. Lu kehilangan sekarang pasti akan dapat lebih gede. Amin. Dan Amin. dengan gitu kan kita lebih rendah hati mau belajar ilmunya. Iya. Ya. So inilah sosok anak muda yang luar biasa. Dari nol sampai berkembang, kena tipu pun nggak ambruk, malah bisa menjadi inspirasi. Dan saya harap Ken and Grad Anda menjadi nomor 1 untuk kulineri konten di Indonesia. Yang penting bisa memberikan konten-konten positif dan menghibur lah. Luar biasa. Thank you so much. Thank you, Mas Sampai ketemu Mas. lagi Sampai ketemu nanti lagi. kapan-kapan istrinya diajak, saya mau Amin. wawancara dan Siap. mudah-mudahan lahirnya normal, Amin. lancar semuanya. Amin. Yang Jadi penting sehat. papa. Thank you guys. Terima kasih udah nonton CEO Talk. Bagikan, subscribe dan jangan lupa kita bantu semua saudara-saudara kita agar terhindar dari penipuan di dunia investasi maupun dunia keuangan. See you in the next CEO Talk.